Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada. Kiranya kita diberkati oleh rahmat Tuhan, diberikan kesehatan, rezeki, rahmat yang berlimpah pada kita. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang penuh kasih, izinkan kami mengucap syukur atas segala bentuk penyertaan baik-Mu pada kami semua, sehingga pada kesempatan ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mengetahui apa yang menjadi petunjuk manusia bagi kehidupan selanjutnya. Semoga firman atau ayat Alkitab yang dibaca oleh salah satu hamba-Mu ini mendapat petunjuk kemana kita akan melangkah selanjutnya. Semoga setiap ucapan perkataan dari yang akan dibaca oleh salah satu hamba, kami dapat menjadi penerang kehidupan yang masih gelap. Tuhan yang Maha Kasih, bimbinglah kami untuk menjadi pendengar yang baik. Amin. Kasihanilah aku Tuhan. Di setiap dari kita akan selalu menemui berbagai rintangan dalam kehidupan ini. Sebagai manusia yang lemah, dunia memaksa kita untuk menghadapinya. Namun karena kelemahan sebagai manusia, kita merasa takut dan tak kuasa untuk menghadapinya. Bahkan tidak jarang kita ingin lari dan menyerah dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Padahal mungkin saja permasalahan itu terjadi akibat salah kita sendiri dalam mengambil keputusan. Tetapi kita tidak pernah berani untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Keadaan seperti ini tentu membuat kita khawatir dan gelisah. Keadaan ini juga dialami oleh Daud, di mana saat itu ia berada dalam pergumulan berat yang membuat Daud tak kuasa menahannya dan mencurahkan isi hatinya dalam doa. Daud merasa sangat ketakutan dan cemas, sehingga ia memohon pertolongan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan Daud percaya bahwa doa dan permohonannya diterima oleh Tuhan. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Daud, kita diajak untuk bersandar kepada Tuhan, meskipun dalam keadaan terpuruk sekalipun. Ingatlah bahwa Tuhan akan selalu mendengar dan menjawab doa kita. Ingatlah bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Mungkin saat ini kita menangis dalam menantikan jawaban atas doa-doa, tetapi percayalah bahwa Tuhan memiliki waktu dan caranya sendiri untuk menjawab doa kita. Saya sendiri pernah mengalami pergumulan dalam masa-masa perkuliahan, terutama pada semester akhir, dan mengharuskan saya untuk memulai membuat skripsi. Selama kuliah, saya tidak memiliki teman yang banyak. Dapat dibilang saya tidak bisa berbaur, atau sepertinya saya tidak punya frekuensi yang sama dengan teman-teman perkuliahan saya. Pada semester 7, saya tidak memiliki teman yang bisa diajak berdiskusi dan curhat mengenai skripsi. Saya tidak tahu apakah mereka sudah membuat proposal atau belum. Karena tekad saya dan dengan memikirkan orang tua saya meniatkan diri untuk membuat rancangan proposal. Topik pertama saya kurang didukung oleh orang tua saya. Di sini saya merasa bingung dan bimbang. Topik apa lagi yang akan saya gunakan? Saya juga berpikir, jika saya mengambil topik yang mudah, tidak akan disetujui pihak kampus karena sudah banyak yang serupa. Tetapi saya akhirnya mencoba membuat proposal dengan topik baru yang saya rasa bisa saya garap. Setelah rampung, saya katakan kepada orang tua saya, dan ternyata orang tua saya lebih mendukung topik ini. Di sini saya merasa senang. Namun, di sisi lain takut jika diminta ganti topik oleh wakil. Setelah berkas proposal siap, saya ajukan ke kampus. Tidak butuh waktu lama, sekitar sehari topik saya sudah disetujui oleh wakil. Dan keesokan harinya proposal saya disetujui untuk menjadi skripsi dan mendapatkan dosen pembimbingan. Sementara itu teman saya yang mengajukan proposal pada hari yang sama bahkan belum disetujui topiknya.
Di sini saya sangat diberkati oleh Tuhan dan merasa kehendak Tuhan telah menjadi hidup saya. Meskipun hanya sebatas topik skripsi, tapi ini hal yang besar bagi saya. Mengingat perjuangan saya dalam membuat proposal, dalam mencoba untuk mengurangi tingkat plagiarisme dari siang sampai malam, bangun subuh untuk menyelesaikannya. Saya tahu perjuangan saya tidak akan sia-sia jika mengandalkan Tuhan. Dalam hidup ini memang terkadang kita harus berpikir, mungkin Tuhan membuat menunggu lama untuk rancangan yang terbaik bagi saya. Mungkin saya harus mengalami ini karena Tuhan ingin saya menjadi sesuai kehendak-Nya. Dengan memusatkan pikiran pada Tuhan, maka kita akan selalu dekat dengannya. Kekhawatiran pun tak dapat membuat kita lemah, tetapi Tuhan yang membuat kita untuk menghadapi setiap pergumulan yang menimpa hidup kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5.